Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJA TV rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam tafsir surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sampai pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk kita meminta perlindungan kepadanya dari keburukan ghasiq idza waqab. Ghasiq dikatakan di dalam tafsir al-lailu idza adlam, yaitu malam ketika menjadi gelap gulita. Awil qamaru idza ghab, atau bulan pada saat dia tenggelam. Artinya di sini adalah waktu pada saat kusuful qamar. Ya, kusuful qamar itu termasuk waktu di mana kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan dan musibah. Nah, ini termasuk ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita secara umum dan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Nabi Muhammad ketika ada sesuatu yang tidak seperti biasanya atau yang tidak normal, maka Nabi Muhammad itu langsung bertadarru' meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan perlindungan dari segala bentuk keburukan. Kemudian disampaikan wa min syarrin naffatsati fi al-uqad. Dikatakan wa min syarri an-naffatsat. An-naffatsat disebutkan di sini as-sawahir. Sawahir ialah para penyihir-penyihir wanita. Kenapa disebutkan nafasa? Nafasa artinya yang menyembur atau yang meludahi tapi tanpa keluar air liurnya, itu namanya nafasa. Jadi para penyihir-penyihir wanita ini mereka memiliki kebiasaan mengambil seperti patung ataupun karikatur, kemudian mereka mengikat patung tersebut dan mengambil sesuatu dari orang yang ingin mereka sihir, ya bisa rambutnya ataupun bendanya yang dia miliki, itu mereka taruh di patung tersebut, kemudian mereka ikat, dan setelah itu mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Misalnya mencabut matanya, maka yang terjadi orang tersebut akan tercabut juga matanya. Memotong bagian tubuhnya, maka orang tersebut juga akan terpotong bagian tubuhnya. Nah, untuk itu dikatakan kenapa disebutkan di sini penyihir-penyihir wanita, dan ternyata penyihir wanita itu lebih kuat sihirnya dibandingkan penyihir-penyihir laki-laki. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, dari hikmah kenapa disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad, ya, dari keburukan penyihir-penyihir wanita. Allati taqiduha fil khayti tanfukhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi riqin. Wa qala Zamakhsyari ma'ahu kabanati labid al-madhkur. Kemudian Al-Imam Zamakhsyari, seorang ahli tafsir, juga menyebutkan ayat ini juga berkaitan dengan kisahnya Labid bin A'sam yang memiliki anak-anak gadis. Ya, anak-anak gadis juga anak-anak gadisnya juga ini penyihir. Jadi itu di dalam ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Allah juga mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Memohon perlindungan dari orang yang hasud ketika mereka mengutarakan hasudnya tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama, al-hasad tamanni zawali ni'matil mahsudi anhu. Ya, hasad ataupun hasud itu ialah keinginan untuk agar
orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini kehilangan nikmatnya. Wa illam yusirra lil hasid wa illam yasrah atau yusarrih lil hasid mithluha wal ghibta tamanni mithliha fal hasad madmum dunal ghibtah. Berbeda halnya dengan ghibtah. Kalau hasad itu dia pokoknya orang yang dia hasud ini harus kehilangan apa yang dia miliki walaupun dia tidak berharap memiliki hal yang sama. Misalnya kita punya teman ataupun orang dekat yang kita hasud, na'udzubillah, kita menginginkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini hilang walaupun kita tidak menginginkan hal tersebut. Itu namanya hasud. Adapun ghibtah itu menginginkan sesuatu yang sama dimiliki oleh orang lain tanpa punya keinginan yang dimiliki oleh orang tersebut itu hilang darinya. Itu arti dari ghibtah, dan ini maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak termasuk hasad pada dua hal. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hartanya tersebut dipakai untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita menginginkan sama seperti orang itu, supaya kita diberikan kelebihan oleh Allah dan bersedekah, maka itu tidak termasuk hasud. Kemudian yang kedua, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah membaca Al-Quran setiap pagi dan petang, maka kalau misalnya kita memiliki keinginan untuk menjadi seperti orang itu, maka itu tidak termasuk hasud. Jadi kalau misalnya kita lihat ada teman-teman kita yang rajin ibadah, kita jangan meminta dan berkeinginan bahwa orang ini menjadi malas, jangan seperti itu. Tapi kita menginginkan sama seperti dirinya, itu insya Allah bukan termasuk hasud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan kita agar kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan orang yang hasud. Karena hasud termasuk dosa yang paling pertama dilakukan di langit maupun di bumi. Di langit dilakukan oleh iblis alaihi la'natullah, yang hasud kepada Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Dan juga dilakukan di bumi, yaitu perseteruan yang terjadi antara anak-anak dari Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Maka hasud ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Dan apabila orang yang hasud tidak memperlihatkan perasaan hasudnya tersebut, maka itu ada kebaikan bagi kita, karena dia sendirilah yang akan merugi. Dikatakan oleh para ulama, al-hasid la yanalu fil majalis illa nadamah. Orang yang hasud itu tidak akan mendapatkan sesuatu dari majlis-majlis kecuali penyesalan. Wala yanalu indal malaikati illa la'nah wa bughdha. Dan dia tidak akan mendapatkan dari para malaikat kecuali laknat dan kebencian. Wala yanalu fil khalwati illa jaz'an wa ghamma. Dan dia tidak akan mendapatkan dari hasudnya tersebut dalam keadaan dia sendiri kecuali kegalauan. Wala yanalu fil akhirati illa haznan wa ihtiraqan. Dan dia tidak akan mendapatkan nanti di akhirat kecuali kesedihan yang berkepanjangan. Wala yanalu minallahi illa bu'dan wa maqta. Dan dia tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia akan dilaknat dan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Maka ini juga termasuk hal yang harus kita ingatkan diri kita agar kita menjauhi sifat hasud di dalam diri kita, dan kita juga berusaha untuk menjauhi orang-orang yang hasud dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudahan untuk selalu mengamalkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tiga kali dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya selama 1 hari penuh apabila dia mengamalkan tersebut. Jadi dia membaca surat
Al-Falaq, An-Nas, dan juga ditambah dengan surat Al-Ikhlas masing-masing 3 kali pada saat pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.